warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas PIAUD 1 2022 dengan mata kuliah Fikih Hadonah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsepsi dan Konstruksi Fikih Islam dengan anggota saya sendiri, Galuh Istiqomah, dan teman saya, Dia Ayu Permata dan Cindy Aulia. Baiklah, penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Dia Ayu Permata. Pengertian hukum Islam. Secara garis besar, hukum Islam merupakan hukum yang mengatur perbuatan manusia secara jelas dan tidak menyimpang. Dalam hal ini, terkhusus pada hukum muamalat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Salah satunya yaitu hukum kekeluargaan, yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan untuk mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan lainnya. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, diantaranya yaitu 1. Hukum. Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita bahwa peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Yang kedua, hukum dan ahkam. Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum, sedangkan dalam bahasa Arab artinya norma atau kaidah, yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Kemudian ada 5 jenis kaidah al-kalam atau al-kasam atau penggolongan hukum, yaitu 1. Ada jaiz atau mubah, kedua ada sunnah, ketiga makruh, dan keempat ada wajib, kemudian kelima ada haram. Selanjutnya, yang ketiga, syariat. Syariat merupakan jalan hidup muslim atau syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. 4. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab dan hadis. Dari ilmu hukum dikenal dengan beberapa mazhab, diantaranya. Yang pertama ada biografi dan karya-karya dari Abu Hanifah. Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah Nu'man bin Tasbit Ibnu Sultah Al-Taimi, kenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Abu Hanifah meninggalkan 3 karya besar, yaitu Fiqh Akbar, Al-A'lim wa Al-Muta'lim, dan Musnad Fiqh Akbar, serta sebuah ideolo majalah ringkasan yang sangat terkenal. 2. Mazhab Maliki. Imam Maliki adalah imam yang kedua dari imam-imam 4 serangkai dalam Islam. Dari segi umur, beliau dilahirkan di kota Madinah pada suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi, dan wafat pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah sampai 798 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Dan yang ketiga ada mazhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah
atau 767 Masehi. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Syafi'i ibnu Sa'id dan ibnu Abad al-Manaf, kemudian ibnu Qusay al-Quraisy. Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahirannya. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharuan dalam agama atau mujaddid. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Galuh Istiqomah. 4 mazhab Hal-Bali. Imam Ahmad Ibnu Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 160 Hijriah sampai 780 Masehi. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan. Tetapi ia masih dalam kandungan. Ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana melahirkan dan mengandungnya. Karya-karya Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakan yang sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitabnya salah satunya adalah kitab Al-Musnad, kitab tafsir Al-Quran. Sumber hukum Islam. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dan dengan teliti dan dikembangkan oleh umat Islam lebih lanjut. Menurut penelitian ilmiah terakhir Maurice Bucaille, Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman Allah yang Maha Esa seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari di Mekah, kemudian ke Madinah menjadi pedoman petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan. 2. As-Sunnah atau Al-Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran berupa perkataan, perbuatan, dan sikap diam. Dalam kitab-kitab hadis merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Quran. Al-Ijma atau Ijma adalah kesepakatan ulama mujtahid pada masa setelah Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in, dan karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihannya semakin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua alamat telah bersepakat. Tugas pokok atau definisi dari ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari ijma umat Muhammad SAW. Ijma dilakukan dalam suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma berkaitan dengan hukum syara. 4. Qiyas. Qiyas yaitu upaya menganalogikan peristiwa hukum yang baru yang belum ada dalilnya dengan peristiwa hukum yang lama karena telah ada dalil dan kedudukannya dengan jelas. Adapun rukun qiyas diantaranya yang pertama al-asasi atau pokok adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dulu Al-Quran ataupun Sunnah. Disebutkan pula dengan makis alai dan maha Al-Quran. Ijab musyabah yaitu wadah yang pada dasarnya terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah yang lain. Asi atau pokok ini suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat menganalogikan. B. Furuk atau cabang, sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. Farak
yang berarti cabang, yaitu sesuatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang didapat. Dijadikan sebagai dasar, farak disebut juga dengan magis yang diukur, atau musyabah yang merupakan atau mahmul yang dibandingkan. Yang ke-C, al-hukmu adalah hukum yang diperluas kias untuk memperluas hukum dari asal ke asal cabang, yaitu dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan dijadikan dan ditetapkan para seandainya ada persamaan ilatnya. D. Al-ilak atau sifat adalah alasan serupa antara asal dengan far atau cabang, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asing mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum asal. Dan penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Cindy Aulia. C. Karakteristik hukum Islam. Adapun karakteristik atau ciri-ciri hukum Islam diantaranya yaitu 1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Hukum Islam merupakan seretan peraturan yang digunakan untuk beribadah. 2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dari iman atau kaidah dan kesulitan atau akhlak Islam. 3. Mempunyai 2 istilah kunci, yaitu A. Syariat, terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. B. Fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah. 4. Terdiri dari 2 bidang utama, yakni A. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna. B. Muamalah dalam arti khusus dan luas, bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat masa ke masa. 5. Struktur berlapis, terdiri dari A. Nas atau teks Al-Quran. B. Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk syariat. C. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah. D. Pelaksanaannya dalam praktik baik. E. Berupa keputusan hakim maupun amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat. 6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala. 7. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi atau hukum taklif, yakni al-ahkam al-khamsah, yang terdiri dari 5 kaidah, 5 jenis, 5 golongan hukum, yakni jaiz, sunnah, makruh, dan haram. Dan hukum wadi yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hukum. 8. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja. 9. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. 10. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh imam, kaidah, dan akhlak umat Islam. Selanjutnya D. Tujuan hukum Islam. Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Adapun kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu diantaranya 1. Memelihara agama. Agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim. 2. Memelihara jiwa. Merupakan tujuan hukum Islam yang kedua. Karena itu, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam melarang pembunuhan. Quran Surat 17 ayat 33. 3. Akal. Akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri.
Dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam. 4. Keturunan. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. A. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti disyaratkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. B. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti ditetapkannya keturunan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. C. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan kitab atau walimat dalam perkawinan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.